Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwit Abe di acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memulai ekspor, ya. Kenapa sih kita harus tertarik terhadap ekspor gitu ya? Yang pasti Anda sebagai pengusaha yang baru mau memulai, di sini pengusaha ekspor diketahui masih survive di berbagai krisis gitu ya. Kemudian kalau kita bicara negara unggul yang mengandalkan ekspor sebagai sumber pendapatan ya, biasanya dari data yang kami dapat ini adalah Jepang, Korea, RRC ya, itu termasuk handal untuk ekspor ya. Jadi istilahnya negaranya sangat unggul di bidang ekspornya. Kemudian terkait eksportir adalah pionir ya. Di sini mengenalkan selera pasar ke global ya, kepada para produsen ataupun kepada pengrajin ataupun petani. Nah, kemudian ACTA, AEC dan WTO, globalisasi adalah keniscayaan ya. Kalau kita bicara terkait ASEAN Economic Community ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya, di sini saya sebagai salah satu dari ASEAN Mentorship di sini, apa aja di sana ya. Di ASEAN ini arus bebas barang ya, kemudian arus bebas jasa antar negara ASEAN ya. Ini yang perlu kita cermati bareng ya. Di sini kita sesama negara ASEAN ada arus bebas tenaga kerja terampil, kemudian arus bebas investasi ya, dan pastinya arus bebas modal ya ke ASEAN. Jadi di sini kalau bagi Indonesia, bagi Anda, apakah kalau kita bicara ruang lingkup ASEAN itu jadi ancaman atau peluang ya? Indonesia akan diserbu ya, barang, jasa, investasi, modal, tenaga kerja terampil ya, tenaga kerja terampil dari negara ASEAN ya. Ini ancamannya kalau kita bicara ancaman. Kemudian kalau dari sisi peluang, Indonesia juga bisa menyerbu ke seluruh negara ASEAN ya. Jadi dari segala aspek investasi segala macam tadi ya. Nah, ini merupakan peluang. Nah, tinggal Anda nanti dicek apakah Anda sudah menyerbu ke negara ASEAN yang mana ini produk-produk Anda. Kalau kita bicara tadi terkait buyer market dan seller market, yang pasti secara umum produk ekspor di Indonesia ada berapa ini gitu ya, kita cek dari data. Kenapa itu terjadi? Ekspor Indonesia belum begitu besar. Nah, bagaimana kita memperbaiki keadaannya, dan Anda misalnya sebagai pemula, sebagai UKM atau startup di bisnis ini, Anda di posisi di mana ya? Kita cek lagi produk Anda ya. Berikutnya ya, di sini ada alur ya, nanti saya tampilkan di sini tentang pihak-pihak yang terlibat dalam ekspor. Ada eksportir pastinya, ada customer ya, ada custom, ada bea cukai, ada sisi dari shipping company ya, ada freight forwarder, ada pihak importir ya. Kalau kita bisa eksportir, pasti ada yang menerima produk kita. Nah, siapa aja sih yang boleh ekspor ya? Kalau dari sisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 13 nomor 3 2012, dari ketentuan umum bidang ekspor, eksportir bisa perorangan, bisa lembaga dan badan usaha ya, badan hukum ataupun tidak badan hukum ya, bisa eksportir. Kemudian dari sisi legalitas, SIUP ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kota atau Dinas Perizinan, ada NPWP ya, dan pastinya ada NIB ya. Anda bisa mencari mudah, buka handphone Anda, klik oss.go.id, Anda bisa langsung mengurus NIB di sana. Kemudian terkait barang ekspor, dari peraturan Menteri Perdagangan nomor 13 2012 di pasal 2 ayat 1 3 nih ya. Kalau ada pertanyaan dari para pemula yang baru memulai, sebenarnya barang apa aja sih yang boleh diekspor? Ada 3 nih. Yang pertama adalah barang bebas ekspor ya, yang perlu dicermati di sini ya. Yang kedua, barang dibatasi ekspor ya, dan yang ketiga adalah barang yang
dilarang ekspor. Kalau Anda mencermati poin kedua dan ketiga, yang dibatasi ekspor apa saja, ya, yang dilarang ekspor apa saja, pasti yang lainnya itu masuk barang bebas ekspor, ya. Berikutnya di sini, kalau Anda pernah dengan HS code, ya, HS code di sini adalah kode-kode dari suatu harmonized sistem kode. Di sini menunjukkan kode-kode dari barang yang mau diekspor, ya, misalnya kode 0145 gitu ya, animal dan animal product gitu ya. Kemudian dari sisi 06 ya, 0615 itu dari sisi biru produk ya. Pastinya ada produk-produk yang lain ya, ada HS code-nya banyak ya. Tidak perlu diungkapkan di sini, tapi istilahnya Anda harus memahami pada waktu ekspor, HS code itu adalah suatu keniscayaan produk Anda masuk HS code yang mana gitu ya. Kemudian dari sisi pengiriman barang, kalau produk yang Anda kirimkan hitungannya di bawah 10 kilo, 1-2 kilo saja. Kalau kita bicara lokal, kurir lokal, JNE, Si Cepat ya, bisa aja Tiki dan yang lainnya ya. Kalau kita bicara ekspor, ada DHL, ada UPS, ada Feedback gitu ya. Itu yang barang di bawah 10 kilo ya. Kemudian kalau kita katakan tentang ekspedisi, kalau lokal kita bisa Kota, Cobra, Lorena ya. Kalau untuk ekspor di atas lebih besar dari 50 kilo sebaiknya menggunakan kargo udara atau forwarder ya, EMKU. Kemudian kalau di atas 1 ton sebaiknya menggunakan kargo laut atau LCL ya, forwarder LCL. Dan kalau 1 kontainer sama dengan FCL ya, forwarder kayak gitu ya. Bagi yang belum terbiasa, kontainer standarnya itu kalau kita bicara kontainer standarnya ada 2 ya, 20 feet dan 40 feet ya. Berikutnya jenis-jenis si kontainer ya, ada high cap, open tap ya, flat rack, platform, refrigerator, bulk dan tank ya. Kalau kontainer udara pastinya ada lagi sendiri ya. Nah di sini berikutnya moda-moda transportasi bagi para ekspor yang umum ya, sebenarnya banyak komponennya, tapi yang umum adalah pakai export ya, kemudian pakai free on board ya, kemudian pakai CFR, dan yang terakhir adalah CIF, Cost Insurance ya. Kalau kita ya pada waktu mau ekspor pertama itu kita akan bingung, kita mau ekspor kemana ya. Ya mungkin sebagai saran kita bisa fokus dulu ke negara ASEAN yang sudah punya kerjasama yang bebas ya, istilahnya ASEAN bisa semuanya masuk, investasi masuk, produk masuk, bisa mengutamakan negara tetangga dulu ya. Yang pastinya kita tetapkan dulu NTE-nya, negara tujuan ekspornya. Di sana kita cek ada pasarnya enggak ya, kemudian supply dan mutu produknya itu bisa continue enggak, dan pastinya kita harus tahu produk pesaing yang ada di sana yang kita tuju ya. Kemudian pastikan kita temukan keunggulannya. Saya memberikan contoh nih ya, misalnya Anda yang produk fashion gitu ya, mau ekspor ke Brunei, Anda harus tahu ya di sana tidak ada istilahnya kegiatan fashion show dan segala macam, dan jangan sekali-kali jualan yang tank top dan segala macam karena di sana dilarang. Jadi Anda harus pada waktu produksi pakaian ke sana, oh baju kurung, baju muslim ya. Jadi Anda harus memahami yang ada di negara tujuan. Berikutnya kalau dari sisi internet, dari lingkungan internet bisa cek dari website internasional dari Alibaba, www.alibaba.com, tradeboss.com, manufaktur.com ya, dan masih banyak lagi ya. Pastikan Anda segera memiliki web dan Anda bisa mengembangkan SEO-nya, Search Engine Optimization, untuk diketahui produk apa aja sih ya yang banyak dicari buyer ya. Di sini prosedur ekspornya, dari sisi prosedur ekspor yang harus Anda siapkan di sini adalah dari sisi korespondensi. Gimana sih kita mau dapat order? Ya, pasti Anda harus ngawalin dong, kenalan gitu ya. Kalau sekarang kenalannya lewat email ya, bisa cepet dikerjakan. 1 kali kirim bisa 1000 tujuan ya, apalagi
Anda menawarkan bahwa perusahaan saya memproduksi ABC, kemudian yang pastinya Anda kejar di sini adalah sales kontrak. Kalau sudah dapat sales kontrak, Anda harus hati-hati mulai di sini, perlu didampingi coach ya atau konsultan di sini supaya kontrak Anda di sini benar, Anda bisa mencapainya ya, itu dibantu ya. Jadi jangan sendirian pada waktu Anda belum bisa, misalnya belum berani melangkah terlalu jauh ya, takutnya itu nanti jadi kendala Anda di tengah jalan gitu ya. Nah, untuk prosedur ekspor pastinya ada pengemasan, dokumen Anda harus ready, kepabeanannya juga harus beres, gimana memeriksa produknya dan pastinya memuat dan mengangkutnya ke negara tujuan ya. Jangan lupa untuk membuat sampel-sampel produk yang diminta oleh para buyer. Berikutnya di sini kalau kita baru memulai, manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintahan ya, ada di berbagai dinas, dinas koperasi UKM, dinas perindah kayak gitu ya. Kemudian kalau kita bicara luar negeri, bisa di atas perdagangan ya, Anda bisa klik websitenya di dikom.kemendak.go.id ya. Kemudian di ITPC, Indonesian Trade Promotion Center ya, mulai bergerak ke sana, dalam negeri, luar negeri, yang penting produk saya tampil nih gitu ya. Dan pastinya kalau Anda mampu, nggak usah nunggu fasilitasi, silakan ya ikuti pameran dagang ya, personal sales, blackmailing, advertising dan sebagainya. Pastikan untuk promosi gunakan teknologi minimal 2 jam sehari untuk mengolah SEO-nya ya. Nah, kemudian untuk membantu ekspor banyak nih link-linknya, ada LSP, BNSP, Kemendak, Dipen, Dirjen Bea Cukai, Kementerian Koperasi UKM, Karantina Pertanian, Badan Standarisasi Nasional dan banyak lagi. Nah, itu sebagai pemula ya, Anda bisa belajar banyak hal ya. Pastinya siapkan produk Anda untuk segera memulai, nggak harus nunggu banyak ya, karena ada istilahnya ECL, Anda bisa ngirim produk di bawah 10 kilo, nggak harus pakai kontainer kayak gitu ya. Siapkan supaya produk Anda segera dikenal untuk minimal masyarakat ASEAN tahu produk Anda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Ekspor.